Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk hidup kembali. Karena pada malam tadi Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Di mana Allah berfirman, Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Begitu juga ketika saat tidurnya di malam hari. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah menahan jiwa-jiwa yang telah tiba saat ajalnya, sedangkan orang yang belum tiba saat ajalnya Allah kembalikan kembali ke tubuhnya. Jadi sebenarnya di malam hari Allah telah mewafatkan kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan pada hari ini dengan hidup baru. Mudah-mudahan dengan lebaran yang baru terisi dengan keimanan, ketakwaan dan amalan-amalan yang saleh. Karena al-hayat kehidupan ini merupakan asas dari seluruh nikmat. Seluruh nikmat bertumpu di atas kehidupan yang Allah anugerahkan pada kita. Bila kehidupan ini hilang, maka nikmat yang lain seluruhnya akan hilang. Oleh karena itu dalam doa yang sering kita baca, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata. Ya Hayyu, artinya wahai yang menguasai kehidupan dan menganugerahkan kehidupan bagi seluruh makhluk. Kalau kita makhluk yang dihidupkan, begitu juga makhluk yang lain. Sedangkan Allah narasumber kehidupan yang menganugerahkan kehidupan bagi seluruh makhluk. Ya Qayyum, Qayyum artinya dia yang menjadi tonggak yang menyangga seluruh kehidupan di langit maupun di bumi. Oleh karena itu, ketergantungan kita kepada Allah itu ketergantungan secara menyeluruh. Daripadanya kita berasal, kemudian dalam hidup ini kita bersandar bergantung penuh kepadanya, dan pada akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang selalu dalam hidup ini bersyukur pada Allah, menyandarkan hidupnya pada Allah, tidak ada satupun mara bahaya yang akan membahayakan diri. Dia tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan mengalami kesedihan. Karena apa? Allah dengan nama-nama yang begitu indah yang menjadi payung yang memayungi hidupnya, yang melindunginya, yang melimpahkan rahmatnya, maka berbahagia sekali orang-orang yang selalu dalam hidup ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini cukup ma'ruf. Man kana inda man asbaha wa amsa, siapa-siapa yang masuk di pagi hari, atau man kana man yaqra hina asbaha wa hina amsa, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, kafahullahu ma ahammahu min amri dunia wal akhirah. Siapa-siapa yang pada setiap waktu dan setiap sore membaca hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun tangan menyelesaikan semua urusan yang menekan dirinya, yang meresahkan dirinya,
baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Bapak-bapak harus memahami bahwa tidak cukup hanya kita mengucap dengan lisan kita, tapi jiwa kita juga mengiriminya, meresapinya, menghayatinya, dan betul antara ucapan, hati kita, dan perbuatan kita menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah. Bila betul-betul kita ucapkan, kita resapi dan kita hayati, tidak akan ada satu pun persoalan dalam hidup ini yang akan membingungkan diri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tahu tidak, doa ini merupakan doa yang Allah ajarkan langsung kepada Rasulnya pada akhir surat Taubah. Akhir surat Taubah Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul, bukan dari makhluk yang asing, tapi dari makhluk yang sama dengan kalian, min anfusikum. Kalau Allah utus malaikat sebagai rasul di tengah-tengah kita, niscaya manusia akan beralasan, mana mungkin kami dapat mengikutinya sedangkan dia malaikat yang tidak memiliki nafsu dan syahwat. Tapi Allah utus seorang manusia di tengah-tengah kita untuk menjadi guru dan tauladan. Dan juga Allah menerangkan kepada kita bahwa Allah tidak membebani sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia, karena Nabi kita juga seorang manusia. Telah datang di tengah-tengah kalian seorang Rasul yang berasal dari kalangan kalian, bukan dari makhluk yang asing. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Seluruh beban fikirannya, keprihatinannya adalah apa? Semua yang membuat kalian susah, menderita, merana, itu yang menjadi beban. Bukan hanya urusan pribadi keluarganya. Beliau sebagai seorang Rasul, beban umatnya semua dalam benar. Ia menggambarkan bagaimana Nabi kita yang jiwanya penuh rahmat bagi umatnya. Tapi sayang, banyak orang-orang yang berceramah menyampaikan agama bukan memberikan solusi buat umat, malah menimbulkan keresahan di antara umat, perpecahan, pertentangan, problema hidup sudah banyak, atau mereka ditambahkan dengan problema yang baru. Padahal Nabi kita rahmat yang Allah anugerahkan bagi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Harisun 'alaikum, seluruh perhatian tertuju pada kalian, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman, amat penyantun dan penyayang. Dua sifat ini sebetulnya merupakan dua nama Allah, tapi Allah petik kedua-duanya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allah dengan tambahan al-alif wal lam, ar-rauf ar-rahim, yang menunjukkan dua Allah sebagai narasumber dari keduanya. Rasul yang menerima anugerah terbesar dan beliau taburkan untuk umat. Oleh karena itu kita ingin umat Nabi kita ini umat yang saling menyayangi, yang saling mencintai, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya mengulurkan tangannya bagi yang miskin, jangan dia merasa ini harta adalah harta. Yang diberikan amanat jabatan, betul-betul amanat tersebut dilaksanakan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Tapi kalau umat Islam hanya menonjolkan sisi ritualnya, tapi sisi kehidupan sehari-harinya, kepribadiannya, sosialnya tidak sejalan dengan apa yang Allah ajarkan, maka ini akan menodai Islam. Kita lihat banyak orang-orang Islam yang bersikap geram, menyeramkan, tetapi di saat dipanggil untuk membela saudaranya, menolong mereka, dia menciut hadis sekalian seperti seekor katak yang menarik kembali hadis sekalian kepadanya. Tapi kalau diajak untuk terjerumus dalam fitnah, mereka berlomba-lomba untuk menyambut.
tapi bukan dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'in tawallau, kalau mereka menolak untuk menyambut seruanmu wahai Rasulullah, faqul, katakan hasbi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi, cukup bagiku. Seandainya seluruh manusia meninggalkan aku, cukup bagiku Allah. Oleh karena itu dia tidak gentar walaupun harus kehilangan pekerjaannya karena berjalan dalam kebenaran, Allah akan mencukupi. Dia tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada makhluk, tapi kepada Sang Khalik yang selama ini menyayangi dirinya. Masa dia berpaling daripadanya hanya untuk menyenangkan makhluk atau takut kepadanya? Hasbi Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain daripada. Selain dari Allah makhluk. Selain dari Allah lemah. Selain dari Allah butuh. Yang maha kuasa, yang maha pengasih, yang hanya Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah penguasa arasy yang maha agung, yang maha besar. Ini satu ungkapan yang menerangkan dialah penguasa di atas seluruh penguasa di langit dan di bumi. Alam raya berjalan dengan kehendaknya, dengan aturannya. Tak ada satu pun yang kuasa untuk mengubah dan mengalihkan dari apa yang ditetapkan Allah. Kalau seluruh makhluk berencana membahayakan kita, bila Allah tak izinkan, tak akan terjadi. Bila seluruh makhluk berencana untuk memberikan manfaat bagi kita, tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Lalu kenapa kita justru memalingkan wajah kita dari Allah yang maha kuasa kepada makhluk-makhluk yang lemah tak berdaya? Jadi Bapak Ibu sekalian, coba resapi setiap pagi, sore, paling sedikit 7 kali di waktu pagi, sore 7 kali. Atau dalam keadaan berjalan, atau kita sedang berusaha, kita tidak berdaya menghadapi kondisi keadaan yang kita hadapi atau orang-orang yang menekan kita. Coba sambil kita berjalan, jangan lupakan Allah. Daripada kita melamun ke sana kemari mencari-cari jalan, siapa yang bisa membantu kita? Ketahuilah, orang yang akan membantu kita pun orang yang punya kepentingan. Seandainya dia membantu, bantuannya sedikit, tapi sebutan dan ungkitannya panjang. Kalau kita tidak menyenangkan diri, dia akan mencemoohkan, mencela kita, bercerita saat kemarin. Tapi kalau Allah, maka jangan kita dibuat risau oleh berbagai macam bayangan dan was-was yang melintas di tengah-tengah kita. Baca hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa rabbul arsyil azim. Terus jalan hari sekalian, insyaallah yang tadinya tertutup, Allah subhanahu wa ta'ala akan buka dengan kekuasaan. Yang tadinya sempit akan menjadi lapang, yang tadinya tandus kering kerontang, Allah akan buat hari sekalian menjadi lembab, basah dan indah bagi kita semua. Ini yang Allah ajarkan kepada kita melalui suratul Fatihah. Kenapa Allah perintahkan kita untuk membaca suratul Fatihah setiap rakaat salat kita? Suratul Fatihah ini surah yang pendek, tapi mencakup saripati Al-Quran. Dan di samping itu kita perlu pahami seluruh ayat Al-Quran yang berbicara adalah Allah. Betul? Kecuali Al-Fatihah. Walaupun dia merupakan firman Allah, tapi justru Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbicara kepada Allah. Perhatikan coba surah-surah Al-Quran yang lain, dari mulai Al-Baqarah sampai kepada surat An-Nas, semua yang berbicara adalah Allah. Betul tak? Ya ayyuhalladzina amanu atau alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, semua Allah berbicara, memberikan petunjuk. Tapi dalam surah Al-Fatihah, walaupun ini merupakan firman Allah, tapi Allah mengajarkan bagaimana cara kita berdialog dengan cara yang dicintai Allah. Oleh karena itu surah Al-Fatihah ini surah yang betul-betul amat beda.
Hingga Allah dalam surah Al-Hijr berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang yang memiliki rahasia yang amat besar. Setelah itu Allah tambahkan wal Qur'an al-azim, dan Allah juga anugerahkan Quran yang maha besar. Seolah-olah Al-Fatihah sederajat dengan Quran. Betul tak? Fatihah juga. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, berisikan betul-betul apa? Ayat-ayat yang membuka komunikasi langsung tanpa perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tambahkan wal Qur'an al-azim, kami juga anugerahkan Quran yang agung. Ini seolah-olah Al-Fatihah apa? Merupakan satu surah yang kedudukannya sama dengan Al-Quran. Padahal dia merupakan bahagian dari Quran. Tapi karena ayat-ayat ini diperuntukkan untuk kita sang hamba berbicara kepada Allah dengan cara yang amat dicintai Allah, dengan sendiri akan membuka pintu kebaikan buat kita semua. Ayat pertama surat Al-Fatihah. Kalau kita membuka surat Al-Fatihah, ayat pertama adalah basmalah. Betul? Tapi kenapa banyak orang tidak baca basmalah? Orang mengatakan, ada riwayat mengatakan Rasulullah langsung bada'a bilhamdi. Bada'a bilhamdi. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah suratul hamdi, karena isi pujian kepada Allah. Bukan berarti dimulai dengan alhamdulillah. Dan kita tahu bahwa Al-Quran ini merupakan sebuah kitab yang terjamin kesucian. Ayat-ayatnya langsung disusun oleh Allah. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ini sebuah kitab yang ayat-ayatnya betul-betul disusun secara sempurna, kemudian dirincikan dari sisi yang maha tahu, yang maha, dari sisi yang maha bijaksana dan maha tahu. Artinya sesuai langsung disusun oleh Allah. Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kenapa justru tidak dibaca? Saya mau tanya pada para jemaah, amin pada akhir surat Al-Fatihah terdapat tidak pada akhir Fatihah? Kok dibaca dengan keras? Kenapa Bismillah tidak dibaca? Saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu dalam pertentangan, tapi sayang kalau pembukaan ini tidak dibaca, padahal dia mengandung makna yang amat besar. Kita semua tahu para jamaah sekalian, sebagaimana yang Allah terangkan, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in. Berdasarkan ayat ketiga surat Al-Hadid. Huwal awwal, dialah al-awwal. Tidak ada yang mendahulunya, tapi dia yang mengawali segala sesuatu. Dengan sendirinya kalau yang mengawali segala sesuatu tidak mungkin apa? Diawali oleh sesuatu. Wal akhir, dan segala sesuatu semuanya bergantung dan kembali kepadanya. Wal zahir, keberadaan yang paling jelas dan nampak, walaupun bola mata kita tidak melihat. Kenapa? Karena keberadaan Allah ini keberadaan yang wajib, di mana segala sesuatu bergantung padanya. Bila dia lenyap, tidak ada, maka segala sesuatu tidak akan ada sama sekali. Jadi tidak harus kita lihat dengan bola mata kita, tapi banyak hakikat-hakikat yang tak terjangkau oleh mata kita, tapi keberadaannya diyakini secara pasti. Dan keberadaan Allah, keberadaan yang disaksikan oleh seluruh makhluknya di alam raya. Wal batin, tapi dalam waktu yang sama dia tidak terjangkau oleh indera kita. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful. Tapi dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia lebih dekat kepada kita
daripada pembuluh darah jantung kita, bahkan denyut jantung kita. Oleh karena itu perlu nggak hanya sekalian kita apa? Kita berteriak untuk memanggil Allah padahal Allah begitu dekat. Atau kita mencari penolong ke sana kemari, padahal Allah yang paling dekat dengan kita, yang selalu bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang selalu meninggalkan Allah. Betul? Orang bisa senang, aman, mulai dia berpaling dari Allah. Pada saat dia terjepit tak berdaya, baru datang kepada Allah. Tapi kalau masih ada harapan dari makhluk, dia datang kepada makhluk. Begitu makhluk satu pun tak ada kuasa untuk menolong, baru dia memanggil Allah. Pada saat tidak dikabulkan, dia mengatakan kesalahan apa yang saya lakukan hingga kamu tidak mengabulkan doa saya. Ini salah Allah. Padahal musibah dan cobaan untuk menghentak kita sadar, wahai manusia, selama ini kamu melupakan Tuhanmu, selama ini kamu berpaling daripadanya, padahal dia selalu menolong kamu pada saat kamu mengalami kesulitan. Jadi seharusnya segala sesuatu diawali dengan Allah. Kita makan membaca bismillah, minum membaca bismillah, karena kan air ini semua anugerah dari Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala kurangi jumlah air, harganya akan lebih mahal dari emas, dari perak, bahkan dari villa yang dimiliki seseorang. Tapi karena Allah buat dia tersedia dalam cukup banyak, baru kita menganggap hal ini merupakan hal yang biasa. Kita minum, kemudian kita dapat menikmatinya, dicerna dengan baik oleh organ tubuh kita, semua dengan izin Allah. Maka hendaknya kita awali segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menjadi pemilik, Allah yang menganugerahkan, maka Dia yang pertama kita ingat dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau kita bekerja berusaha, Bapak Ibu sekalian, diawali dengan nama Allah, di samping potensi yang Allah telah berikan kepada kita, rahmat Allah akan mengiringi usaha pekerjaan kita. Apa yang Allah anugerahkan dari rahmatnya lebih besar daripada apa yang kita dapatkan dari usaha kita. Saya ingin bertanya pada Bapak, seorang petani, katakan petani padi, apa yang diusahakan dengan rahmat yang Allah curahkan, mana yang diusahakan? Dia membaca, kemudian setelah dia membaca, dia disirami air, ditaburkan pupuk, dia siapkan benih, kemudian dia tanam tunas padi tersebut. Setelah itu siapa yang bekerja? Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menyerap sari-sari makanan? Lalu kalau kita buka hasil dari padi tersebut, bandingkan dengan tanahnya, terlihat nggak unsur tanah pada padi tersebut? Juga buah durian, kalau kita mencium tanahnya tidak mengeluarkan aroma durian. Dari mana semua itu? Seorang petani, apa yang diusahakan dibandingkan apa yang Allah melakukan, tidak berarti apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja sebahagian dikembalikan pada usaha manusia untuk memuji dirinya, apakah dia ingat Allah apa tidak. Ini sebab usaha yang kita lakukan ujian dari Allah. Apakah dalam usaha kita ingat Allah, kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, apa kita bersikap angkuh dan menyombongkan diri. Pada saat dia ingat Allah, Allah akan berkahi semua usaha. Tapi begitu dia lupa kepada Allah, lakukan apa yang kamu ingin lakukan dan tanggung akibat dari semua kesalahan yang kamu lakukan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan doa yang amat indah. Kita mohon izin dari Allah untuk menikmati nikmat yang Allah berikan. Kita juga mengingatnya. Dan tahu tidak Bapak Ibu sekalian, dari Bismillah ini kalau seandainya kita resapi, dia merupakan kunci pembuka seluruh yang terdapat di langit maupun di bumi. Karena alam raya ini bekerja dengan nama Allah. Seluruh langit bumi bertasbih kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim. Semua yang terdapat di langit dan di bumi senantiasa bertasbih memuji kebesaran dan keagungan Allah. Sampai binatang-binatang buas pun yang kita anggap buas, mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, di saat kita berdendang bersama alam raya dan seluruh isinya, bertasbih kepada Allah, dan kita memulai dengan nama Allah, kira-kira apa yang kita akan rasakan? Kita akan rasakan alam bersahabat dengan kita.
kita menyatu dengan alam, sama-sama bertasbih memuji kebesaran keagungan Sang Pencipta. Kalau kita dengarkan ceramah wanita yang diangkat sebagai pemimpin Buddha yang berasal dari Dewa, yang rambutnya dari sekalian botaknya, yang berbicara di televisi, Dai TV saya bilang, bukan Dai TV, Dai TV. Dia bicara sederhana tentang alam, tentang bersatu dengan alam. Apa yang diucapkan sebetulnya sebahagiannya merupakan apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Terkadang Al-Quran menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense, terkadang dalam bentuk present continuous tense, seperti yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, terkadang dalam bentuk perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Karena begitu kita bertasbih dengan khusyuk, kita menyatu dengan alam. Begitu kita menyatu dengan alam, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita seirama dengan alam yang begitu indah. Ini bukan hanya kita yang bertasbih kepada Allah, bukan hanya kita yang tunduk kepada Allah, alam seluruhnya tunduk di bawah genggaman Allah. Maka yang tunduk juga kepada Allah, Allah akan satukan dengan alam, mudahkan urusannya, bahkan alam akan menjadi pelayan dirinya. Tapi begitu kita menentang Allah, berlawan dengan Allah, alam akan menentang kita, akan menjadi musuh kita. Lahir keresahan, kegelisahan, kesusahan, dan berbagai macam cobaan yang menerang kehidupan kita. Oleh karena itu, orang-orang yang jiwanya selalu mengingat Allah, hatinya damai, tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, jiwa mereka akan tentram, damai dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya satu-satunya jalan yang membuat jiwa manusia tentram adalah mengingat Allah. Orang walaupun memiliki harta, kedudukan, jangan harap waktu berkuasa menghadapi kritikan, begitu turun digugat, dicaci dan dimaki. Ada bahagia. Walaupun tinggal dalam istana yang megah, bahagia nggak hatinya? Gelisah nggak? Resah atau tidak? Tapi orang yang bersama Allah, walaupun tinggal dalam sebuah gubuk, hidupnya damai dan bahagia. Nabi Yusuf ketika digoda oleh wanita, salah satu istri pembesar di Mesir, kemudian teman-teman wanitanya waktu menyaksikan Yusuf juga tergoda bersama-sama, mereka memaksa Yusuf untuk memenuhi kemauan mereka, bukan satu orang. Tapi Yusuf tahu melakukan perbuatan maksiat ini akan membuat sepanjang hidupnya hatinya mereka. Dia berdoa, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Tuhanku, aku lebih suka penjara daripada aku menuruti kemauan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Kalau kamu tidak palingkan aku dari mereka, ya Allah, aku takut nanti hanya aku tergoda, terjerumus menjadi orang tua. Orang kalau berbuat salah, walaupun orang memuji dirinya, hatinya gelisah. Tapi kalau orang dalam kebenaran, walaupun dalam penjara, penjaranya berubah menjadi istana. Hatinya tidak gundah, tidak resah. Dan kita semua sama-sama tahu hal ini. Kalau kita bohong, kita melakukan perbuatan yang tidak benar, walaupun orang tidak melihat, hati ini tentram terlihat. Mustahil. Tapi begitu kita benar, kita betul-betul melakukan apa-apa yang sejalan dengan nurani kita, kita tidak merasa bergelisah walaupun katakan orang fitnah, akan tiba saatnya nanti kebenaran akan terbuka. Tapi sepandai-pandai orang membungkus bangkai, pasti akan tercium. Jadi sebetulnya mereka orang yang menjabat di atas, yang khianat terhadap Allah, menimbulkan kerusakan bagi bangsa dan negara, sepintas orang melihat mereka senang bahagia. Bahkan berpindah-pindah menggunakan katakan kendaraan transportasi yang terbaik. Tapi hanya Allah yang tahu hati mereka. La yaghurranna taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam. Kamu jangan terpedaya menyaksikan mereka pindah persiar dari negeri ke negeri. Kesenangan yang mereka rasakan sesaat, tapi pada saat mereka menghadapi kematian, mereka menyesali dilahirkan oleh orang tua mereka menuju kehidupan dunia. Jangan pernah lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Saya ingat satu waktu saya punya teman, ketika dia berjalan dari arah Bogor menuju ke Jakarta, tol Jagorawi pada saat masih kosong. Pada tahun 80-an tol Jagorawi masih kosong. Dia mengendarai mobil Volvo dengan kecepatan tinggi, ke di atas 180 pada saat tersebut. Jalan masih dalam keadaan lengang, kendaraan juga sedikit. Ketika dia lagi berkecepatan tinggi, subhanallah, sebuah kendaraan truk mengambil jalur cepat tanpa memberikan sen. Pada saat itu dia berhadapan dengan kondisi keadaan yang mustahil bisa selamat. Dia tutup matanya sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena itu yang bisa dibaca banyak. Waktu sudah tidak menginginkan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tutup matanya. Subhanallah, terjadi keajaiban. Allah subhanahu wa ta'ala bila ingin menolong hambanya, tidak ada satupun sebab yang bisa menghalangi. Tidak ada satupun yang dimensi baik waktu, ruang yang menghalangi kehendak Allah. Sebagaimana Nabi berangkatkan dalam perjalanan Isra Mi'raj melintasi ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu itu hanya mewajarkan kita, tapi tidak berlaku untuk Allah. Bapak Ibu pernah nggak mendengar relativitas Einstein tentang waktu? Dulu ketika Albert Einstein ini membicarakan tentang relativitas waktu, dia ada orang gila. Dan dia tanpa menggunakan peralatan canggih, hanya menggunakan hitungan matematika dan fisika, menemukan berbagai macam penemuan dan terobosan, di antaranya mengenai relativitas waktu. Anehnya, Al-Quran jauh-jauh hari sudah bicara mengenai. Justru dengan teori Einstein kita memahami ayat-ayat Allah. Kalau Bapak dengan kecepatan cahaya, ini perumpamaan, kita menggunakan pesawat dengan kecepatan cahaya meninggalkan bumi selama setahun bolak-balik. Usia Bapak pada saat itu katakan 50 tahun, 20 tahun. Usia Bapak 20 tahun. Meninggalkan bumi dengan kecepatan cahaya, keluar, lalu balik dalam waktu 1 tahun. Waktu Bapak balik, usia Bapak masih 21 tahun. Sedangkan yang di bumi, ternyata sebagian besar dari mereka sudah meninggal dunia. Artinya waktu di bumi tidak sama dengan waktu di luar. Allah berfirman, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Malaikat dan ruh itu Jibril setelah melaksanakan perintah Allah kembali menempuh perjalanan 1 harinya sama dengan 50.000 tahun. Dalam surat As-Sajdah, yudabbiru amra minas sama'i wal ardh thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu al-fasanatin mimma ta'malun. Allah mengutus malaikat turun melaksanakan perintahnya kembali menempuh perjalanan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Subhanallah, teori ini hanya sekalian baru sekarang ini dibuktikan. Dan tidak perlu jauh-jauh. Kalau kita lihat waktu di Indonesia sama waktu di Amerika beda. Beda kan? Kita sekarang dalam keadaan terang. Perbedaan waktunya apa drastis. Kita jam 12 siang, dia bisa jam 12 malam. Dan subhanallah, ketika Einstein ingin membuktikan sebuah teori dalam sebuah humor, ketika dia sedang duduk di sebuah restoran, bertemu dengan seorang wanita yang cukup cantik, lalu mampir ke hadapan Einstein, dia mengatakan, saya ingin penjelasan dari kamu mengenai teori ini, mengenai relativitas waktu. Dalam gaya humornya, walaupun dia seorang saintis yang cukup serius, dia mengatakan, saya duduk bersama kamu berjam-jam, tapi saya merasakan waktu begitu singkat. Tapi saya duduk dengan wanita lain, saya merasakan waktu begitu lambat. Ini relativitas dalam bentuk apa? Dalam bentuk emosi. Jadi maksudnya hanya sekalian, kita harus tahu bahwasanya manusia terjebak oleh waktu, terjebak oleh ruang. Tapi kalau Allah yang menciptakan waktu dan ruang, dia tidak terikat dengan keduanya.
Karena Allah ada sebelum adanya waktu dan ruang. Jadi jangan samakan Allah dengan diri kita. Nah, orang tersebut yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketika dia buka matanya apa yang terjadi? Terus story. Dan orang masih hidup sampai saat ini. Dia menuju ke arah Jakarta, tahu-tahu dia buka matanya, mobilnya sudah menghadap ke arah Bogor, berada di bawah jalan. Ketika dia menyaksikan keadaan ini, betul-betul dia menyadari kelemahan dirinya. Selama ini kebetulan dia seorang pengusaha. Selama ini dia merasa dia berusaha, dia bebas melakukan apa yang diinginkan. Kebetulan dia melakukan satu usaha yang dianggap tidak benar dalam agama. Dia menyadari kesalahan dirinya selama ini. Oleh karena itu bersyukur pada Allah, Allah masih berikan kita kehidupan, kesempatan untuk memperbaiki diri kita, maka hargai nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah selamatkan dia. Karena hanya Allah dan namanya kekuasaannya yang berlaku di alam raya. Sedangkan kita tergantung Allah. Hanya dengan izin Allah. Dan untuk mendapatkan izin Allah, membuka rahmatnya, baca Bismillah dan bersama. Kita minum, kita makan, kita memandang sesuatu, kita melihat keindahan, jangan pernah lupa untuk menyebutkan nama Allah. Tadi sebetulnya saya ingin berbicara tentang persoalan yang banyak merisaukan orang. Tapi kesempatan lain insya Allah di saat kita berjumpa kita bicara, yaitu tentang beberapa hal. Pertama mengenai ilmu Allah, hubungan dengan takdir Allah, kemudian hubungannya dengan perbuatan manusia. Saya lihat banyak penjelasan-penjelasan yang betul-betul carut marut, membingungkan, malah menimbulkan rasa buruk sangka di hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan takdir. Saya ingin terangkan pada Bapak sebagai penutup bahwa ilmu Allah sabiqun la sabiqun. Ilmu Allah ini meliputi yang lalu, yang kini, dan yang akan datang. Alimul ghaibi wasyahada. Tapi harus diingat, ilmu Allah bukan yang mengendalikan perbuatan manusia. Manusia sebagai khalifah diberikan kebebasan pilihan. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang diperbuat manusia saat ini maupun di masa yang akan datang. Kalau Bapak melihat cermin, kira-kira cermin yang membentuk muka Bapak, apa cermin menampakkan wajah Bapak sebagai malaikat? Yang jelas, cermin tidak punya salah kalau muka kita hitam, betul kan? Dia menampakkan apa adanya. Begitu juga ilmu Allah menampakkan yang lalu, yang kini, yang akan datang, karena dia alimul ghaibi wasyahada. Bukan Allah yang mengendalikan manusia untuk berbuat jahat, berbuat keburukan, kemudian dihisab, dimasukkan dalam api neraka. Insya Allah kita dalam kesempatan yang akan datang, apabila ada umur, ada kesempatan kita akan bicara tentang beberapa poin ilmu Allah, takdir, qada, dan perbuatan manusia. Siapa yang ingin langsung mendengarkan bisa dengarkan radio Asia. TV Asia berkaitan dengan takdir Allah dan hubungannya dengan perbuatan manusia. Tidak perlu subscribe. Kita nggak mencari viewer hari sekalian, tapi ingin menyampaikan pesan. Dengarkan, mudah-mudahan akan membuat kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para jamaah sekalian, sudah 5:20. Masih ada mungkin 10 menit kita tanya jawab ya. Yang bertanya jawab silakan. Silakan Pak. Silakan. Bapak lihat yang di depan masyarakat, silakan. Saya jadi ingat sama zikir yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin ada ilmu. Maksudnya itu zikir itu gimana sejauh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin ada ilmu. Jadi sebetulnya dia ketika mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
dia baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada tiap fikul di dalam hati wala fasid, setiap tarikan nafas, setiap juga kejadian pandangan, dan sebanyak ilmu Allah otomatis tidak terbataskan. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebanyak ilmu yang Allah ketahui, terbatas tidak? Ini kan sebetulnya merupakan doa, ungkapan doa. Dia menyaksikan tiada Tuhan selain dari Allah Muhammad Rasulullah. Dia ucapkan ini sebanyak ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, juga sesuai dengan apa? Dengan pandangan makhluk-makhluknya. Begitu juga tarikan nafasnya. Sama dengan apa? Subhanallah adada khalqi, ya. Wa ridha nafsi wa midada kalimati. Dan yang paling penting resapi. Doa zikir kalau tidak kita resapi sayang sekali. Oleh karena itu saya ingatkan dalam sholat atau dalam tasbih kadang-kadang orang bertasbih terus kadang-kadang beliau baca sedikit tapi resapi. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tapi kalau Subhanallah ada manfaatnya. Allah bukan ingin kita menggoyang bibir kita, meresapi kesucian keagungan Allah hingga membersihkan rasa buruk sangka kita terhadap Allah. Masa orang bertasbih kepada Allah menganggap Allah yang maha suci, tidak percaya pada aturan Allah, karena yang luar biasa, atau bercuriga terhadap Allah. Jadi subhanallah kita resapi, begitu juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kalau terburu-buru, saya tak baca 30 sekian, saya baca alhamdulillah 10 kali sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Kalau orang tergesa-gesa, 10. Tapi dia sakit. Doa juga dia sakit. Baca Al-Quran juga jangan tergesa-gesa. Waratil Quran, walaupun cuma baca surat Al-Ikhlas, walaupun hanya baca surat Al-Falaq, dia resapi jauh lebih indah daripada kita baca tergesa-gesa. Karena ketukan ayat-ayat Allah itu betul-betul seirama dengan irama jantung kita, jiwa kita semua. Kita kalau mendengarkan suara keras seperti kalau acara orang mau pakai tabur, kita punya jantung kan? Kalau dia punya detaknya itu terlalu keras, kita merasa nggak nyaman jantung kita. Beda dengan Quran, orang yang bergelisah, orang yang irama jantungnya terganggu, coba baca Quran dengan takbir atau dengarkan. Dia akan merasakan subhanallah irama jantungnya kembali normal. Jiwanya juga akan terasa tenang dan damai. Di doa yang kita baca, resapi dan hati. Insya Allah kita akan merasakan betul-betul buahnya dan manfaat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kecil Pak Ustaz. Ini masalah tentang surat Al-Baqarah. Ya, ayat. Jadi mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir 286. Jika dia mengajukan Baca ayatnya. Alif Lam itu Pak Ustaz. Ayat baca. Ayat 1 sampai 286 dari Ustaz. Iya. Yang ditanya mana? Yang ditanya itu ada anjuran supaya tiap hari dibaca Pak Ustaz. Oh, Ya, maksudnya kelompok ayat pertama sampai dengan 286 ayat terakhir itu. Nah, kalau misalnya tidak bisa selesai, besoknya ditunda lagi. Yang penting tiap hari harus dibaca dengan surat Al-Baqarah. satu surat. Ya, artinya berulang-ulang gitu. Selesai berulang lagi, selesai berulang lagi. Nah, yang kami tanyakan di sini Pak Ustaz, apakah ini memang ada perintah atau memang apa bahasanya ya? Ada fadilahnya apa gitu Pak Ustaz? Oh, begitu orang yang menyampaikan itu bukan diharuskan, dianjurkan sangat penting sekali. Iya. Itu yang kami tanyakan Pak Ustaz. Sekarang kalau dibaca surat Al-Baqarah, kira-kira berapa lama itu? Mungkin kan 2 juz itu kira-kira ya 60 menit, 1 jam Pak Ustaz ya. 2 juz lebih kalau dibaca tergesa-gesa. Ya. Manfaatnya sama sekali nggak ada. Karena perintah Allah, Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana tsumma inna alaina bayan. Allah bilang la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Jangan kamu tergesa-gesa menggerakkan lidah kamu dalam membaca.
kami yang mengumpulkan Quran, kamu tidak perlu khawatir untuk hilang. Kemudian kami juga mengajarkan kepada kamu cara membacanya. Di saat membaca ikuti cara membacakan. Seperti yang Allah bilang, Quran tartilan. Jadi perintah Allah membaca Quran dengan tartil. Kalau kita baca dengan tartil, mungkin membutuhkan waktu bisa 1,5 jam, 2 jam setengah. Berat? Berat, karena kerjaan kita kan bukan hanya ini, ada pekerjaan macam-macam kan. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah bagi kamu dalam Al-Quran, baik itu dalam sholat ya. Adapun barang siapa yang waktunya senggang, dia membaca surat Al-Baqarah ya, dengan meresapi maknanya, membaca dengan indah, itu dengan sendirinya merupakan hal yang luar biasa kita. Kalau tidak mampu membaca semuanya, baca beberapa ayat dari Al-Baqarah, diresapi maknanya, lebih afdal daripada baca satu surat, tapi baca dengan tergesa-gesa. Betul. Jadi kalau kita baca katakan berapa ayat dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya kalau kita baca, kita dapat betul-betul pendidikan penjelasan dari Allah siapa orang yang bertakwa. Dan kitab ini ya, baru akan diresapi dan memberikan manfaat pada orang-orang yang memiliki sifat tadi. Bapak Ibu kenal nggak Jeffrey Lane? Pernah nggak seorang bernama Jeffrey Lane? Pernah? Jadi boleh buka di Google. Jeffrey Lane ini seorang guru besar matematik di Arkansas, di Kansas University. Dia berpindah-pindah mencari agama. Sampai pernah ke Nepal belajar juga. Ibunya seorang wanita yang dibaptis Katolik, bapaknya ini kebetulan seorang yang arogan luar biasa. Jiwanya selalu bergelisah. Sedangkan Islam menurut dia merupakan agama yang tidak perlu dipelajari. Tidak terfikir, kenapa? Karena dia menyaksikan orang Islam ini barbar, suka berperang, membunuh di antara mereka. Jangankan orang di luar Islam, orang Islam pun mereka bunuh-bunuh. Jadi merasa, apalagi lihat orang-orang Arab datang ke Amerika melakukan kerusakan. Jadi mereka anggap agama Islamnya agama kaum barbar. Sampai satu waktu, ketika dia sedang duduk di kantornya, dia menjumpai ada orang meletakkan Quran dalam terjemahan bahasa Inggris. Ketika dia baca surat Al-Fatihah, jiwanya bergetar luar biasa. Ketika menerangkan bagaimana gambaran Tuhan yang begitu indah, yang mengajak dia untuk memulai seluruh aktivitas hidupnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan ketika saya baca ayat demi ayat, saya merasakan dia jawaban dari berbagai macam pertanyaan dalam hati saya. Kita mungkin nggak berasa karena tiap hari nyaksikan lampu. Coba kalau gelap gulita, menyaksikan cahaya gimana? Beda. Kalau kita orang Islam ini, tiap hari sudah biasa melihat cahaya ke rasanya. Hingga kita anggap biasa. Sedangkan mereka dari kegelapan, ketika membaca ayat-ayat Al-Fatihah, hatinya tersentuh luar biasa. Kemudian sampai akhir ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim hingga akhir ayat, dia pindah ke Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Jadi seolah-olah kalau kamu ingin siratal mustaqim, petunjuk yang sebenarnya terdapat dalam kitab yang Allah turunkan. Ketika dia baca surat Al-Baqarah ayat demi ayat, langsung dia meresapinya dengan penuh kekhusyuan. Dia bangkit dari kursinya,
dia masuk ke rumah, ke musola kecil yang terdapat di kampus. Dia masuk ke dalam kampus menjumpai seorang berkulit hitam yang sedang sholat dan berdoa. Dia tunggu, tidak lama kemudian dia hampiri, dia berdialog, dan dia merasakan Islam ternyata begitu indah. Ada perilaku orang Islam tidak menjadi ukuran kebenaran Islam. Dan dia Soeharto sudah berkali-kali bermimpi menyaksikan dirinya dalam musola bersama orang tersebut. Langsung dia menyatakan iman Islam. Sekarang menjadi seorang yang menjawab tantangan dan syubhat yang ditujukan pada Islam di Amerika. Karena orang-orang yang datang dari Indonesia sebagai contoh, dari Pakistan, India, orang-orang Islam, begitu mereka tinggal di Amerika, punya anak di sekolah Amerika, langsung mereka ragu terhadap Islam. Karena yang diberikan orang tuanya doktrin, masyarakat Amerika terbuka, maka dia turun tangan menjawab syubhat-syubhat yang ditujukan pada Islam. Dan jawabannya bersumber dari Al-Quran yang merupakan cahaya dan kitab Allah. Jadi jangan kita punya tujuan menghabiskan Quran dengan cepat sebanyak-banyaknya Ramadan. Tiap 3 hari kita hafal Quran. Yang penting kita resapi. Pelajari ayat Allah menjadi bekal kita, itu lebih utama daripada kita membaca sebanyak-banyaknya dengan cepat. Jadi nggak harus membaca semua Al-Baqarah, baca perlahan-lahan. Kalau bisa terjemahannya kita resapi, tidak tahu, tanya pada Ali. Bapak kalau ingin membawa khizanah yang luar biasa dan terang-terangannya cahaya Allah ini, kalau kita resapi, betul-betul kita akan keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang terang-terang. Jadi kita harap dalam sholat kita jangan tergesa-gesa. Begitu juga pada saat kita berzikir dengan pelan-pelan, kita resapi, kita hayati dalam doa pun demikian. Dan jangan lupa dalam perjalanan menghadapi kegelisahan, baca hasbi Allah la ilaha illallah, kemudian baca selawat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan jalan keluar. Jangan datang ke para teman, jangan datang ke dukun, jangan datang kita kepada orang yang tahu mereka sebetulnya sama dengan kita, tapi datang pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, hadirin hadirat senantiasa dalam rahmat Allah. Dan mudah-mudahan saya hadir di sini menyampaikan sebagian amanat yang Allah amanatkan di atas pundak saya agar terbebas di hari kemudian nanti. Bapak juga datang menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita disambutkan insyaallah bersama hari kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.